Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas tentang apa ya? Perjalanan saya ya, tentang saham. Dari sejak saya awal mula itu, saya mulai investasi saham itu sejak mulai tahun 2014 kalau saya nggak salah guys ya. Sebelum itu saya eh, apa saya udah coba beberapa investasi. Dulu tuh awalnya saya tuh deposito sekitaran tahun 2005 tuh saya masih deposito 2005 ya. Terus lanjut saya makin belajar lagi, lalu saya coba-coba di unit link. Jadi apa namanya ya unit link itu kan semacam reksadana yang mana itu ada asuransinya. Lalu saya coba lagi berikutnya ke reksadana saham gitu kan. Nah, setelah saya belajar lama, saya merasa cukup mampu dan pede untuk mencoba sendiri. Karena kita tahu kalau kita, pertama kalau deposito itu kan pertama bunganya kecil. Kedua kita kena beban namanya riba. Setelah saya mulai hijrah itu pada waktu saya mulai sadar bahwa riba ini udah nggak bisa lagi. Jadi saya nggak mau ambil risiko karena ini bertanggung jawab nanti di akhirat gitu kan. Jadi saya tinggalkan deposito, saya mulai langkah ke unit link baru reksadana. Ya setelah saya merasa mampu, saya belajar lama itu tentang saham ini. Saya merasa saya udah cukup mulai mampu lah, pede gitu kan. Jadi meskipun tentu sampai sekarang saya masih belajar. Saya mulai itu mencoba untuk memberanikan diri untuk saya sendiri yang mengelola sahamnya. Karena kalau unit link atau reksadana saham kan manajer investasinya milihin sama apa. Nah, saya mulai di tahun 2014 itu saya ya setelah mencarikan unit link lalu reksadana, saya coba sendiri. Saya investasi saham ya. Jadi saya sendiri yang atur portofolio saya. Nah, itu lanjut hingga sekarang. Nah, dari ini kan awal tahun 2025 ya. Ini adalah pengaman saya berinvestasi selama ya mungkin sudah hampir apa ya, udah ya mungkin hampir belasan tahun lah ya. Jadi jadi kalau nunggu sukses itu kan apa namanya saya tipe orang yang suka membagikan pengalaman ya, meskipun saya belum sukses, tapi apa yang pernah saya alami itu mungkin bisa dipelajari bagi orang lain. Karena kalau nunggu sukses mungkin kita lupa dengan apa yang pernah kita alami masa lalu, tapi ini adalah mending kita tuh sambil jalan kita sharing gitu kan. Jadi orang bisa belajar dari apa yang kita kegagalan kita atau ya apa yang kita tuh belum berhasil mencapainya, tapi dalam tahap menuju sana. Nah, dari sekian lama saya belajar langsung mengalami dunia saham ini. Jadi saya mengalami berapa fase yang ya jadi saya jadikan penyesalan, yang mana ini harusnya saya lakukan dulu bukan sekarang. Karena saya mulai memakai strategi itu guys ya. Seringnya saya mulai saya tahu gini. Jadi saya pelajari adalah kesabaran dalam saham itu bergantung kepada kondisi kita. Dalam artian begini ya. Kita itu kan cenderung nggak sabar ketika kita kan hidup ini kan kita punya punya tekanan. Anda ngerti lah tekanan dalam hidup ini ya. Kita tuh apalagi kalau kita udah punya keluarga itu punya tanggungan di mana kita tuh harus ada passive income ya. Jadi menurut saya financial freedom itu penting. Kenapa? Karena kita tidak mungkin selamanya kerja sama orang. Ya, sehebat apapun kita, kalau orang nggak mau mempekerjakan kita atau apa namanya se apa ya, karena nggak semua orang juga bisa punya skill pengusaha ya. Yang paling gampang itu kan kerja sama orang. Jadi ada momen dimana susah cari kerja lah, entah karena kondisi ekonomi, entah karena memang orang nggak ada yang mau pekerjaan kita, ya ada bos mempecat kita. Intinya adalah kita butuh keamanan. Nah, itu didapat dari passive income, yaitu ada yang bekerja menggantikan kita kalau kita nggak bisa bekerja, yaitu uang kita. Uang kita itu adalah semacam duplikasi kita untuk menghasilkan uang lagi gitu. Jadi semacam tentara kita lah uang-uang itu gitu kan. Nah, makanya penting untuk kita tuh mencapai passive income untuk kenyamanan dalam berinvestasi. Ya, keamanan. Karena kalau kita jadi apa-apa dengan portofolio kita, aman. Kita kena pecat, jadi kita tuh
Karena kita tuh kan yang pertama hidup lah, pertama mengejar dulu financial freedom. Baru kita tahu apa. Jadi tahap saya tuh yang pertama tuh adalah jangan kejar kaya dulu, tapi kejar dulu financial freedom. Karena kalau sudah pada tahap financial freedom, Anda enak ngejar kekayaan. Karena tidak ada kekuatan lagi. Jadi Anda tuh bisa punya kesabaran. Kenapa? Anda tidak lagi peduli dengan uang Anda itu, karena uang Anda itu Anda sudah ada yang ini gitu loh, guys. Ngerti nggak maksudnya? Anda sudah aman secara finansial, Anda sudah aman sehingga Anda menunggu lama pun Anda akan sabar. Karena Anda betul-betul tidak membutuhkan uang itu. Ngerti ya? Anda tidak bakal taati uang itu. Biarlah uang itu di situ dulu gitu kan. Nah, jadi itu yang dibutuhkan untuk investasi long term gitu kan. Jadi makanya saya belajar setelah saya sekian lama investasi saham, saya merasa atau yang lainnya, saya merasa ini harusnya saya lakukan dari dulu gitu. Nah, saya hitung kalkulasi ulang ya. Kalau saya lakukan ini dulu, harusnya saya sudah mencapai tahap financial freedom sejak berapa tahun lalu. Seharusnya. Tapi karena saya dari awal tidak melakukan ini, saya mulai sekarang ya. Ini tidak ada kata terlambat ya. Harusnya saya sudah mencapai financial freedom berapa tahun lalu dan saya harusnya udah mulai ini mengejar kekayaan dari berapa tahun lalu. Nah, sekarang saya harus mulai lagi, saya tuh harus mencapai dulu financial freedom baru tahap berikutnya itu kekayaan. Karena kekayaan itu tidak bisa menurut saya ya, kalau saya pribadi merasakan karena saya adalah orang yang saya suka ketenangan. Sehingga saya tuh was-was kalau gimana kalau suatu saat saya tidak bekerja lagi, entah karena ada kerja atau bos mencat saya gitu kan. Jadi saya tuh harus jadi ketika ada uang tuh saya tidak tenang gitu, guys ya, nggak tenang sebelum mencapai financial freedom. Makanya uang yang misalnya sudah saya taruh di posisi long term tuh, walaupun saya nggak punya sabaran saya tuh nggak bisa ada karena itu tadi. Karena saya tuh galau, saya tuh deg-degan dengan masalah financial freedom. Bagaimana kalau nanti saya tidak bekerja lagi? Nah, itu masalahnya. Makanya capai dulu financial freedom baru kita ngomong tentang pencapaian kekayaan gitu kan. Nah, jadi harus step by step, nggak bisa langsung kekayaan gitu, guys. Ya, contohnya Anda mungkin punya warisan. Intinya ya warisan juga nanti akan untuk financial freedom juga gitu. Diletakkan pada aset yang bisa menjaga supaya kita tuh kebutuhan hidup kita tidak terganggu gitu, guys. Nah, jadi di saham ini ya, yang pasti hampir pasti itu hanya satu, yaitu dividen. Itu hampir pasti. Dan ingat ya, kalau kita misalnya kalau mengharapkan capital gain itu untung-untungan. Ya, capital gain itu untung-untungan. Susah di track, susah diprediksi. Kenapa? Karena itu adalah hubungan dengan pasar orang lain ya. Tapi kalau dividen itu hampir pasti. Kenapa? Saya katakan hampir pasti karena inilah kinerja perusahaan ya. Karena ini tergantung manajemennya, dan manajemennya itu biasanya kita bisa, karena gini loh ya apa, kalau dividen itu kan adalah laba perusahaan yang bisa kita prediksi dari track record masa lalu kedua bagaimana kerja perusahaan dan juga bagaimana ya bisnisnya lah gitu. Itu lebih gampang prediksi ya, karena manajemennya hampir tidak berubah ya, karyawannya hampir tidak berubah ya, lalu ekonominya hampir bisa lah kita prediksi. Tapi kalau capital gain ya, pergerakan pasar kita nggak ngerti karena yang gerakan harga itu adalah bandar. Itu hampir kayak gambling menurut saya dari capital gain. Jadi memang kata orang memang capital gain itu bisa lebih mengejar kekayaan dibandingkan dengan dividen. Tapi untuk awal jangan dulu. Ingat ya, kita harus kejar tuh passive income baru kekayaan. Kalau tidak ada passive income, kita tidak tenang. Nggak bisa kita tuh sabar atau tenang untuk mengejar kekayaan, untuk mengendapkan dana kita ya di saham lama-lama kalau kita tidak tenang gitu. Nah, makanya saya dulu kalau selakukan itu saya udah tenang harusnya sekarang. Saya udah mencapai berapa tahun lalu saya harusnya sudah passive income dan saya tinggal mengejar kekayaan, tapi tidak. Saya harus ulang lagi dari awal dan saya sekarang mengejar dulu passive income baru kekayaan. Jadi tidak apa-apa lah, terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, jadi gini, pengalaman saya dulu tuh ya, saya ingat betul dulu tuh ya, saya tuh tidak pernah mengejar dividen dulu, baru sekarang saja ya. Dulu tuh saya ngejar capital gain. Saya memang rumusnya bagus ya. Kita ngerti ada PBV, ada PER tuh menurut saya tuh bagus sekali. Tapi itu nanti step berikutnya. Langkah pertama jangan dulu, karena gini. Kalau dividen kan adalah sesuatu yang bisa kita langsung dapatkan dan pasti itu kan. Kalau capital gain tidak, hanya kita dapatkan kalau kita jual. Sementara kita butuh menempatkan modal. Jadi modal itu jangan kita ganggu dulu.
kalau untuk mengejar kekayaan. Tapi kalau untuk bukan cuma untuk mengejar kekayaan ya, kalau misalnya ya kalau bisa modal itu yang diganggu, biarlah di situ dulu aja kan. Sama kayak kita misalnya kita bangun usaha. Ya kalau bisa kalau kita buka toko ya janganlah toko dia apa-apain gitu kan. Jangan kita tuh jual barang mana yang kita usahakan adalah kita ambil untungnya. Gitu kan harusnya. Karena kalau kita bayar misalnya gini, saya buka toko misalnya, karena perusahaan ini kan usaha ya. Usaha kayak ya macam-macam lah. Perusahaan terbuka gitu kan. Nah, sama kayak anggaplah kita buka toko. Nah, toko kita menjual barang-barang. Apakah mungkin kita tuh menjual barang kita, lalu kita ambil uang dari penjualan dari modalnya kan tidak? Kita ambilkan untungnya saja, gitu. Nah, cuman kalau perusahaan tidak bagi dividen, ya kita dapat apa? Kita hanya bisa melihat perusahaan bertumbuh, itu pun kalau bertumbuh. Ya, kalau kita tepat pilih sahamnya yang fundamental bagus. Tapi kita nggak dapat ininya, sehingga nggak ada cadangan keamanan kita secara finansial di mana kalau kita jadi apa di pekerjaan kita. Jadi kita nggak bakal tenang. Kita tahu aset kita bertumbuh, tapi aset itu kan tidak keluar ke kita. Ada tertimbun di suatu tempat, yaitu di pusat itu sendiri. Jadi buat kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita tidak bisa ambil, nggak bisa kita ambil kecuali kita jual modalnya. Coba gini, saya analogikan ke toko lah biar gampang ya. Gampangnya gitu. Anda bayangkan ya, Anda misal ada dua peluang. Ini biar gampangnya saya alihkan ke toko biar gampang ya. Misalnya ada dua toko ini ya. Jadi dua toko ini anggaplah kayak dua perusahaan, dua toko. Karena saham itu adalah kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi anggap ada dua toko yang biar gampangnya ya. Karena perusahaan itu kan terlalu ribet. Dua toko aja lah gitu kan, gampang analoginya. Jadi toko pertama itu dia, dan ingat di saham itu biasa kita minoritas. Itu perlu diingat guys ya. Karena susah jadi mayoritas susah. Ya, karena butuh berapa triliun gitu kan, berapa ratus ribu miliar, susah. Jadi kita tuh selalu akan jadi minoritas di apa? Apalagi di awal-awal ya, kayak posisi kita nih yang belum jangan kan udah kaya. Pas SIM-cardnya belum dapat tuh, pas apa financial freedom-nya belum dapat gitu kan. Nah, diingat kita selalu posisi kita adalah minoritas. Sehingga apapun itu kita datang pun ke RUPS ya, ke rapat-rapat itu, kita tidak akan ada suara, kita tidak akan ada artinya karena tidak pengaruh gitu guys. Yang pengaruh adalah suara mayoritas. Makanya kita sebagai itu tuh ya. Jadi Anda bayangkan ada dua toko ya, di mana kita tuh hanya punya kecil saja saham di toko itu di antara keduanya ya. Lalu kita pilih toko A atau toko B. Nah, toko A itu ingat ya, kita hanya punya bagian kecil porsi saham. Saya kita tidak punya suara di situ. Punya suara tapi tidak ngaruh gitu kan. Nah, di toko A ya, di toko A itu untung, toko B juga untung. Karena kita kan milih perusahaan yang untung, toko yang untung gitu kan, untuk investasi. Ngapain kita cari yang rugi? Memang ada mungkin berapa tahun dia rugi, tapi kita tengok prospek ke depan cerah. Rugi itu mungkin ada masalah sedikit lah memang apa, tapi yang penting dia bertumbuh terus gitu. Nah, kalau bisa memang untung terus gitu. Nah, lalu toko A ini dia untung tapi tidak bagi untung ke kita. Toko B dia untung tapi dibagi ke kita sebagiannya gitu. Nah, jadi di toko A ini kita bekerja sama orang nih, ya kan? Kita bekerja sama orang. Nah, selagi kita bekerja sama orang, kita kan tidak ada, kalau kita beli toko A, kita kan tidak ada pemasukan di toko A. Karena murni untungnya itu diputar dia lagi. Ya kan? Kita hanya bisa melihat bahwa toko ini bertumbuh. Kita bekerja sama orang misalnya ya, kita mau uang nih, atau kita dipecat atau apapun itu, kita bisa nggak minta uang ke toko A? Nggak bisa. Karena dia untungnya diputarnya lagi. Kalau kita mau dapat uang dari toko A, ya kita jual kalau dagang kita di situ kan. Kan untungnya dibagikan. Apa kita mau begitu? Jadi itu yang menciptakan ketenangan. Jadi kita letak di situ, masih kita lihat bahwa tokonya bertumbuh, tapi kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita selalu bekerja dengan bagaimana ke hidupku ya kalau seandainya kena pecat atau nggak ada kerjaan, nggak ada penggantian. Karena kita hanya punya satu, jadi sumber keamanan kita cuma satu, yaitu perusahaan tempat kita bekerja yang satu gitu kan. Jadi kalau kita PNS mungkin beda lagi ya. Kalau PNS beda lagi. Ya, PNS, TNI, Polri beda lagi. Itu pun risiko besar juga. Tapi kalau kita swasta ini kan ada sewaktu-waktu entah habis kontrak lah, kita pecat lah atau gimana lah. Nah, kita hanya punya satu sumber keamanan, yaitu dari tempat kita bekerja.
Makanya kita tuh nggak tenang kita tuh letakkan duit lama-lama di toko ini ya. Tapi toko ini nggak bagi untung karena bukan kita yang punya suara mayoritas, sehingga kita tuh akan selalu galau. Kita selalu bimbang, kayaknya aku jual aja deh sahamku di toko itu. Aku berikan ke saham yang toko yang bagian di untung gitu kan. Karena ketidaktenangan tuh timbul, kesesaran tuh timbul karena kita tuh masih hanya ada satu bumper yaitu kerjaan kita. Yang mana kita tahu aku suatu waktu bakal kena pecat atau bakal apa gitu. Karena namanya perusahaan orang ya, kita bukan punya kita nggak bisa suka-suka. Entah lagi nanti masalah kita nggak tahan lah, nggak betah segala macam, ada bosan lah segala macam. Makanya kita perlu ambil toko B dulu ya untuk lapisan kedua lah. Kalau seandainya kena pecat bagaimana, baru jadi kita tuh harus punya dua tipe toko, tapi di awal-awal ambil toko tipe B dulu, dimana kita tuh dapat passive income-nya. Kalau bisa penghasilan dari toko B ini sama dengan kerjaan kita. Gak usah sama juga nggak apa-apa. Yang misalnya kita kayak saya bekerja misalnya gaji misalnya 4 juta misalnya. Sementara kebutuhan hidup saya cuma 3 juta misalnya sebulan. Nah saya cukuplah toko itu menghasilkan 3 juta sebulan, alias mungkin kalau di dividen ya, yang pastinya itulah sekitar kalau kali 12 ya 3 juta sebulan kali 12, karena kita kan dividen itu biasanya diberikan setahun sekali atau ya 6 bulan sekali lah. Anggaplah yang setahun sekali perusahaan itu bagi dividen atau toko itu bagi dividen, bagian untung yang dibagikan, laba yang bersih bagian itu kita butuh 3 juta kali 12 kira-kira 36 juta. Jadi kalau toko itu bisa kasih kita dividen atau laba bersih 36 juta sebulan, baru saya aman. Jadi seandainya apapun saya dapat kerja, saya masih ada harapan di toko ini. Udah aman, udah 2 layer gitu kan. Yang layer kedua nih lebih konsisten, lebih apa? Karena gini, itu nggak ada hubungan, dia nggak bisa pecat kita. Misalnya, Bapak sebagai owner saya pecat, nggak bisa. Semua dalam kita karena kita bosnya, gitu kan. Dalam artian kita hanya bisa nggak dapatkan apapun lagi dari toko itu kalau kita menjual kepemilikan kita atau toko itu rugi. Tapi itu kan intinya tidak ada lah masalah like nggak sih, saya nggak ada. Tapi kalau kita kerja moral itu ada faktor like and dislike, suka nggak suka. Gimana pun kita kerja, kalau orang nggak suka sama kita, sebagus apapun kita kerja, rajin apapun kita kerja, ada peluang dipecat, itu kan? Ini tidak ada. Ibarat kita tuh sebagai pemilik, jadi posisi sebagai pemilik itu lebih aman dibandingkan karyawan. Karena kalau kita di saham B tadi atau toko B tadi, kita adalah sebagai pemilik. Posisi kita kan lebih kuat dibandingkan hanya sekedar pekerja. Pekerja tentu nasibnya lebih rentan dibandingkan dengan pemilik. Minimal kita posisi kita naikkan dulu jadi pemilik di toko B ini. Nah, setelah kita dapat aja minimal 3 juta sebulan atau 36 juta tahun, barulah kita memikir kekayaan. Ini kita udah tenang nih. Sehingga kita baru kita beli toko A tadi, ya. Yang nggak apa-apa kita lihat dia bertumbuh nggak apa-apa, kita nggak dapat uangnya nggak apa-apa. Dia bertumbuh terus, ya udah anteng aja gitu. Yang penting itu punya kita. Hiasannya nggak apa-apa, toh nanti jangka panjang ya. Karena ini kan mengenai kesabaran, ya. Logikanya ya. Dalam jangka panjang, kalau toko nih bagus dan terus tumbuh, tentu orang akan nawar harganya lebih tinggi. Harusnya jangka panjang, mungkin orang belum lihat, mungkin dalam waktu berapa tahun orang belum lihat, bisa jadi mungkin dalam waktu 10 tahun depan orang bisa lihat. Intinya adalah kita nggak peduli lagi deh, tenang saja kita, karena sudah ada toko A tadi, toko B tadi gitu kan. Ini kita lihatnya bertumbuh gitu. Nah, ownernya mungkin owner yang mayoritas tadi adalah mungkin dia tuh sabar banget gitu, nggak bagian dividen, dia mau perusahaan tumbuh. Ya kita bisa ikuti sabaran dia, karena kan tergantung dia semuanya. Kalau nih owner mayoritas ini yang punya toko A ini atau saham perusahaan A ini, dia mau bagi dividen atau dia, kan itu tergantung dia, karena dia yang mayoritas gitu kan. Nah, kalau dia sabar selama itu, bisa jadi karena dia udah kayak kita tadi, udah punya toko A atau toko B tadi, sehingga dia aman gitu. Nah, kita mau ikut sabarnya gimana? Kita aja masih tancap gitu kan, ya kan? Habis dari pekerjaan dipecat kita mau kemana? Masih tancap kita. Tapi kalau kita ada bumper, kita dipecat nanti misalnya kita punya toko B yang ngasih dividen yang cukup untuk kebutuhan kita per bulan, ya kita tenang. Mau sabar pun itu yang pemilik toko atau kita bisa mengikuti dia. Ya, ayo sama-sama sabar kita. Kita lihat ini toko bertumbuh gitu kan. Ya kan? Karena dia tuh sama kayak kita, ketika kita tidak dapat untung dividennya bagian, dia juga nggak dapat gitu. Kecuali dia mencurang, dia ambil
apa tuh diam-diam untung diam-diam itu kita nggak kita itu kan kriminal tibanya dia bisa dideteksi seharusnya gitu kan. Nah, tapi kan tidak, saya yakin dia sama kayak kita tidak dapat untung, dia juga dapat untung. Jadi kita harus mengalahkan kesabaran dia dengan cara kita harus mengamankan diri kita dulu. Jadi kesabaran kita akan muncul ketika kita sudah aman, guys. Itu. Jadi saya dulu tuh saya salah gitu. Saya melangkahi step ini ya itu. Jadi step saya tuh aman gimana kalau saya kena pecat misalnya. Saya melangkahi itu, makanya saya nggak kaya gitu, belum kaya, bukan nggak kaya, belum, kita nggak tahu tadi ke depan gimana, belum kaya karena itu saya melangkahi step financial freedom ini. Nah untuk financial freedom pun kita nggak usah mulai ya, nggak mesti kita tuh harus tiap hari kita gaya hidup kita begini, nggak mesti. Penting kita hidup cukup aja untuk makan, sekolah anak sama sedikit bersenang-senang, sudah itu. Baru kita bisa fokus kekayaan gitu kan. Jadi diminimalkan juga financial freedomnya gitu, sehingga kita bisa langsung lompat ke, bukan lompat juga ya, langsung step kedua yaitu mengejar kekayaan. Jadi makanya kalau untuk ngejar kekayaan tuh harus diamankan dulu privasi kita. Jadi kerja sama orang itu kita belum aman menurut saya, karena itu kita masih sebagai pekerja, bukan owner. Tapi kalau kita pemilik perusahaan yang bagi dividen, kita sudah owner. Kita yang berkuasa. Meskipun tidak sepenuhnya, karena yang berkuasa adalah mayoritas. Minimal kita dapat untung dibagi untuk mencukupi kebutuhan dapur kita. Sehingga kita tuh aman. Sehingga dengan keamanan itulah timbul rasa sabar untuk kita mengejar kekayaan, guys. Makanya itulah yang kesalahan yang saya lakukan selama hampir belasan tahun. Saya dulu tuh ngejarnya capital gain ya. Udah betul itu sebenarnya. Kita cari perusahaan yang PBV-nya di bawah 1 dan pernya sekecil mungkin. Ya, 1, 2, 3, 4 itu bagus sekali. Ya. Paling jarang 5 lah, atau 6. Itu bagus sekali. Tapi masalahnya adalah kita belum aman. Financial freedom kita belum miliki. Kita belum pada kondisi financial freedom, sehingga kita masih ada galaunya. Makanya kenapa saya tuh bimbang. Ini saya mau nunggu sabar pemilik motor sih sampai kapan gitu kan? Mau sampai kapan? Dia sabar, dia sudah aman, dia punya aset di mana-mana. Kalaupun dia nggak perlu lagi, dia sudah pada taraf untuk ngejar kekayaan. Saya belum, harus amankan dulu keuangan kita, guys. Makanya sebelum terlambat saya sekarang beralih ke dividend investing. Ya, beralih ke situ. Ya, tapi saya mix juga ya. Saya mix dengan trading kecil-kecilan. Nah, tradingnya kembali trading ke dividend investing. Ini gini. Ini saya sedikit mix ya. Jadi kalau juga karena saya sudah agak terlambat nih, usia udah kepala 4, udah agak terlambat juga. Jadi memang ke dividend investing itu agak lama. Harusnya saya mulai dari dulu itu, harusnya mulai. Tapi kalau sekarang kan agak terlambat, maka saya mix sedikit. Jadi rumusan saya ya agak lebih cepat lah dividend investing saya capai, lalu saya melangkah kepada step berikutnya. Itu dengan saya tetap triknya adalah tetap berinvestasi di saham yang bagian dividen, yang besar dividennya, guys, ingat yang besar dividennya. Jadi saya trading di situ. Saya memang cari di capital gain, tapi ini sedikit lebih pasti. Kenapa? Karena logikanya, ketika hari cum dividen, yaitu hari di mana kita tuh dicatatkan nama kita tuh sebagai pemegang saham, yang mana itu akan dapat hak dividen, ya gitu kan? Nah itu harga saham tuh akan naik, meskipun akan ambles lagi ketika ex dividennya. Nah itu yang safety net kita di situ. Jadi kita trading ya sampai nanti masa come dividen. Baru kita nggak trading lagi, kita libur agak 2 bulan gitu kan, sampai agaknya drop lagi. Baru kita mulai trading lagi setahun penuh, bukan setahun penuh juga sih, sambil nunggu saham yang saya incar dividennya adalah turun harga. Ini dari kira-kira posisinya kan gini, dari ex date itu kan biasanya turun bebas, pas hari ex date itu kan turun bebas. Tapi sepanjang saya pelajari ya, saya lihat grafiknya, ya historinya, itu biasanya ada periode kesempatan antara tanggal ex date hingga 2 bulan ke depan itu sahamnya akan terus turun. Meskipun penurunan setelah tanggal ex date dengan berikutnya itu tidak securam ketika tanggal ex date. Tapi saya lihat ada potensi turun terus habis tanggal ex date itu ya. Masih turun terus dia 2 bulan setelahnya. Jadi dia baru mulai sideways atau mungkin mulai merangkak naik lagi. Biasanya mulai merangkak naik lagi sebelum sideways hingga merangkak lagi nih naik ketika nanti mendekati come down. Dia lebih aman. Minimal kita tuh posisi exitnya jelas.
Nggak kayak saham yang tidak bagi dividen, kita nggak tahu exit di mana. Jadi kalau mau trading pun di saham yang tidak bagi dividen itu agak agak susah kita memprediksi kapan. Karena tergantung betul-betul murni bandar. Karena tidak ada story-nya gitu guys. Nggak ada, maksudnya tuh bukan story apa namanya yang bisa memastikan harga saham ini naik. Kalau dividen kan pasti. Come date, kalau dividen hari come date, kalau dividen besar itu rata-rata harga saham pasti akan naik. Karena orang kan ngejar ada namanya dividen hunter, ya. Jadi dia kalau dipegang saham ini misalnya dapat dividen apa 10% misalnya. Itu kan agak asam kan naik. Karena orang kalau nggak naik orang akan rugi, nggak ambil. Kenapa? Kalau dia ngejar dividen dia kan akan ambil sehingga dia akan dapat 10% itu dari modal dia. Makanya harga saham itu akan naik rata-rata ketika come date. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi kita exit trading itu ketika nanti apa dekat-dekat come date mungkin ya seminggu atau 3 hari ya kita cut ya jual untung tentunya gitu kan karena harga naik terus sampai come date baru kita tahan dulu 2 bulan baru kita trading lagi saham yang sama atau kalau momen udah saham yang kita karena gini saham yang kita incar misalnya saham yang bagi dividen itu adalah ya tadi itu kita jadi bisa gini saya incar saham saya nggak mau nyebut saham ya takutnya dibilang pom-pom jadi Anda tahu lah Anda cari sendiri saham-saham apa yang lebih besar jadi apa target saya adalah mengambil saham yang yaitu ketika harganya sudah betul-betul di bawah nah itu kita nggak tahu tapi biasanya nih berdasarkan pengalaman ya itu tadi 2 bulan setelah tanggal X date itu biasanya tuh paling bottom itu nggak ada apa-apa paling bottom minimal di harga segitu lah guys kita nggak susah juga kita mau cari paling bawah kali kan minimal dekat situ lah nah itu momen saya masukkan semua dana saya ke situ nah sebelum itu ya ketika belum momen itu tiba kan ada berarti misalnya anggaplah kalau misalnya kayak misalnya X date bagi dividen itu misalnya bulan April misalnya nanti berarti Mei Juni nah bulan Juni itu saya harus masuk semua dana saya ke situ nah nanti dilepas bulan itu jangan lagi kenapa harganya bisa naik ya kan nah anggap itu bottomnya masih tidak bottom kali ya itulah daerah-daerah yang paling sering terjadi dia paling bawah posisi harga sahamnya nah, itu kita masukkan semua dana kita nah di bulan lain jangan nah yang lainnya ketika bulan selanjutnya tiba ya kita trading terus sampai nanti momen itu tiba baru hasil trading itu semua kita masukkan lagi ke saham itu nah plus hasil dividennya nanti gitu loh ini mix antara dividen investing dengan trading kenapa karena kalau saya harus murni dividen saja itu saya nggak sekejar waktu juga ya harus di mix lah gitu harus di mix karena saya tidak mulai kalau saya mulai dari dulu saya tidak akan saya mix tapi saya mulai dari sekarang agak telat menurut saya tapi lebih baik daripada sekarang ini kan mungkin menurut saya ini akan berguna sering ini bagi Anda. Kalau Anda mungkin masih muda, Anda bisa pakai yang tadi itu. Kalau saya kan udah kepala 4, saya harus kejar waktu, maka saya harus mix itu kan. Jadi saya hanya akan beli saham ini nanti yang saya incar dividen itu adalah ketika harganya bottom. Itu biasanya yang saya pelajari itulah saya lihat chartnya itu historinya adalah 2 bulan setelah tanggal X date. Di hari X date memang dia turun signifikan tapi biasanya itu akan turun lagi hingga 2 bulan setelahnya itu saya full inject dana saya nah karena momen itu hanya terjadi sekali dalam waktu setahun ya saya tunggu momen itu menjelang itu ngapain ya saya trading dulu jadi dana yang sudah di situ ya saya biarkan saja ya kan udah itu berarti saya udah dapat harga terbaik lah best price gitu kan ya sudah saya tunggu itu bisa biarkan ya nah dan yang saya dapat lagi dari gaji ini ya penghasilan pekerjaan saya ini saya itu nggak mungkin belikan kan kalau fase itu lewat fase yang sekali setahun itu lewat saya nggak ada fase lain yang turun tapi nggak dalam itu ya itu saya bisa trading kan di saham lain itu yang tentu juga bagi dividen tapi kita bukan ngincar dividen tapi ngincar dari pergerakan harga sahamnya harian karena saham itu kan yang saya incar itu adalah naik turunnya itu naik turun tapi yang penting jelas waktu exitnya karena kalau tidak ada bagi dividen kan kita nggak tahu kapan exit nggak tahu susah guys kayak saya pernah nyangkut tuh setahun, saya pernah nyangkut bertahun-tahun itu. Kenapa? Karena perusahaan itu udah bagi dividen, saya nggak tahu kapan exitnya. Nggak ada momentum exit, nggak jelas gitu guys. Hanya tergantung bandar, sementara bandar nggak masuk.
Nah, tapi kalau dia bagi dividen, kita tahu kapan exit. Pokoknya kalau ini perusahaan sudah bagi dividen, udah come date, itu Anda harus jangan lewat come date, nanti kacau nanti. Kita tahu kapan exitnya gitu guys. Nah itulah enaknya kalau kita tuh trading di saham yang bagi dividen, lebih aman guys. Ya, dibandingkan saham nggak bagi dividen. Makanya kita cari dulu yang lebih aman dulu, baru kita cari nanti yang tidak aman, yang kurang aman, yang risiko lebih tinggi, itu yang tidak bagi dividen. Ya, saya senang, saya happy lihat perusahaan itu bertumbuh. Tapi saya nggak punya sabar untuk itu, karena keamanan finansial saya belum ada. Makanya stepnya tuh benerin dulu angkanya. Dan itu saya melakukan sekarang, dan mungkin tahun depan saya akan cerita lagi bagaimana hasilnya, kita bisa sharing lagi apakah berhasil atau tidak ya, kita lihat nanti berjalan waktu. Yang penting itulah strategi yang menurut saya harus saya jalankan sekarang berdasarkan pengalaman saya di masa lalu. Ya mudah-mudahan ini video bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa dipelajari di sini ya. Jadi ya semoga kita di tahun 2025 ini kita semua dimudahkan Allah rezekinya ya, disukseskan, diberhasilkan di semua apa yang kita usahakan ya, kerjakan. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.